Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai, baik Bapak Ibu. Saya diamanahi untuk mendampingi narasumber oleh Direktur PSK. Eh, Sebelum ke materi inti, saya akan bacakan CV narasumber pada sore kali ini. Bentar Bapak Ibu. Oke. Narsum kita pada sore kali ini adalah Ibu Nafa Akla Islami SOS MA, S1 beliau di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2017 sampai 2021. Eh, Konsentrasinya komunikasi dan penyiaran Islam. Terus untuk S2-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 2022 sampai 2024, ilmu komunikasi, konsentrasi komunikasi dan media digital. Ini sangat relate ya dengan pembahasan kita pada sore kali ini. Pengalaman beliau, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari 2025 sampai sekarang, staf Humas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2024 sampai sekarang, jurnalis Fakultas Sududin Adab dan Dakwah Fuad di IAIN Palangkaraya tahun 2020. Beliau berkecimpung dalam penulis berita, penyunting berita, dan juga komunitas mahasiswa ilmu komunikasi production di IAIN Palangkaraya tahun 2018 sampai 2021. Eh, Spesialisnya sutradara, penulis naskah, dan tim artistik. Ya. Bisa dihubungi di email di nafa@umpr.asia.id. Beliau akan membawakan tentang materi berita online. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Baik. Izin mohon maaf Pak Novel yang share screen saya atau moderator nggih? Boleh, 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 bebas. Oh, oke. Coba saya izin share screen ya. Ya, silakan. Sudah terlihat ya? Nah, sudah. Sudah. Ya. Aman. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada sore hari ini ya. Katanya ini pertemuan terakhir di ini ya, di seminar pada kegiatan kali ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, habis lebaran bertemu keluarga gitu. Nah, kebetulan nih saya mohon maaf agak sedikit terlambat untuk join Zoom-nya. Kebetulan masih pulang kampung, masih di kampung karena ada acara keluarga. Ini baru saja tiba gitu ya. Gitu baru saja tiba di rumah keluarga. Dan jadi saya mohon maaf agak sedikit terlambat untuk masuk Zoom-nya. Gitu. Baik, untuk materi hari ini kita berkaitan dengan berita online gitu ya. Di sini mungkin tadi sudah dijelaskan dalam CV gitu bahwa pengalaman saya sangat sedikit sekali gitu ya. Sebenarnya agak tidak percaya diri gitu untuk mempresentasikan materi ini kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin sudah lebih senior dan lebih banyak pengalamannya daripada saya gitu ya. Gitu.
Nah, tapi di sini kita sifatnya untuk sharing ya, untuk berbagi ilmu. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa mengkomentari gitu ya, dan mungkin bisa diberikan saran gitu ya gitu. Jadi di sini izin memperkenalkan sekali lagi, saya Nafa Akla Islami. Kebetulan alhamdulillah saat ini saya berkecimpung di dunia jurnalistik kampus di Jurnalistik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya diamanahi sekarang menjadi staf humas di kampus gitu ya. Jadi berkaitan dengan pemberitaan kampus, pemberitaan kegiatan mahasiswa, pengabdian dan penelitian dosen ketika ingin dipublikasikan menjadi berita gitu ya. Nah, maka bisa melalui saya biasanya. Saya yang menjadi jembatan untuk meneruskan kepada tim media yang menjadi mitra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya gitu. Nah, terima kasih juga kepada Pak Naufal ya, memperkenalkan saya kepada ini Asosiasi Peneliti Kalimantan ya, Pak ya. Gitu. Ini alhamdulillah ada kegiatan ini gitu ya. Oke baik, materi hari ini itu berkaitan mengenai dengan berita online gitu ya. Mungkin kita singkat saja, selebihnya nanti kita sharing-sharing gitu ya. Nah, berita online karena saat ini memang ya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cara masyarakat memperoleh informasi itu juga mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi jika dulu masyarakat atau kita itu lebih banyak mendapatkan informasi dari koran, majalah, radio, bahkan televisi gitu ya, maka sekarang sebagian besar informasi itu diakses melalui internet gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena sekarang dunia bahkan kita manusia itu tidak bisa lepas dari internet. Oleh karena itu gitu ya, praktek jurnalistik itu juga ikut bertransformasi dari yang sebelumnya bersifat konvensional akhirnya menjadi jurnalistik digital atau jurnalistik online gitu ya. Nah, dari jurnalistik online lah itu hadir yang namanya berita online gitu ya. Gitu. Jadi pada materi ini kita akan mengenal lebih dulu gitu, apa sih itu pengertian jurnalistik dan apa sih jurnalistik online gitu ya. Nah, jadi secara umum jurnalistik itu dapat dipahami sebagai aktivitas mencari, mengolah, menulis dan menyebarluaskan informasi gitu ya kepada publik melalui media massa. Nah, dalam prakteknya, jadi kegiatan jurnalistik ini melibatkan beberapa tahapan penting gitu ya. Jadi dimulai dari proses peliputan atau pengumpulan informasi gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian itu menulis berita, dan yang terakhir adalah dipublikasi kepada masyarakat gitu ya. Jadi media yang digunakan dalam jurnalistik itu juga bermacam-macam gitu. Ada media cetak seperti surat kabar dan majalah ya dulunya, kemudian ada media elektronik ya seperti misalnya ada radio dan televisi. Nah, sekarang itu ada media online yang berbasis internet. Nah, tujuan jurnalistik ini, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi yang faktual, aktual dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, lalu apa sih jurnalistik online gitu? Jadi jurnalistik online adalah kegiatan pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan disebarkan melalui media internet. Nah, jadi jika dibandingkan dengan jurnalistik konvensional, jurnalistik online ini memiliki beberapa keunggulan gitu ya. Yang pertama pasti gitu ya, dia cepat penyebaran informasinya gitu. Berita itu dapat dipublikasikan dalam hitungan menit bahkan detik gitu ya setelah peristiwa terjadi. Misalnya kebakaran terjadi di 1635. Nah, kemudian bisa kita publish di 1636 bahkan 1637 gitu ya. Hitungan menit bahkan hitungan detik, di detik itu pun bisa kita share langsung gitu ya. Gitu. Kita bisa menjadi jurnalistik gitu. Jadi seorang jurnalis mendadak tiba-tiba gitu.
Nah, terus selain cepat tadi, keunggulan berita online yang kedua adalah aksesibilitasnya yang tinggi gitu. Jadi pembaca itu dapat membaca berita kapan aja, kemudian dari mana aja, selama yang terhubung dengan internet gitu. Terus yang kemudian ada kemampuan multimedia namanya. Jadi berita online itu tidak hanya berupa teks, beda ya dengan media cetak yang dulu hanya tulisan saja, teks saja, kemudian ada satu foto dan hitam putih pula gitu ya. Nah, sekarang berita online itu dia tidak hanya teks tetapi juga dapat dilengkapi dengan foto, bahkan video, ada audionya juga dan infografis gitu. Terus yang keempat adalah interaktivitas. Jadi pembaca itu secara langsung itu dapat berinteraksi gitu ya. Ada komunikasi dua arah yang terjadi dalam pembacaan berita dan medianya gitu ya. Jadi pembaca itu dapat memberikan komentar, bahkan bisa langsung share, berbagi berita di media sosial dan berdiskusi dengan pembaca lain gitu ya. Namun itu apa ya? Ketika itu terjadi gitu ya, pasti ada kelemahannya. Tadi kan ada kelebihannya. Pastinya kan harus balance seimbang gitu ya. Dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Lalu apa kekurangan berita online gitu ya, jurnalistik online gitu. Jadi dibalik dengan kecepatannya, dibalik dengan apa ya, aksesibilitasnya yang tinggi tadi gitu. Jadi di sisi lain gitu, jurnalistik online ini juga menuntut jurnalis untuk tetap menjaga akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistiknya gitu ya. Jadi tidak sembarang tulis juga walaupun harus cepat gitu ya. Karena tanggung jawabnya ada di seorang jurnalis gitu. Di sini peserta kita, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang berprofesi sebagai jurnalis? Bapak Tommy, Bu Ika, apa Papa Naufal nih udah ada pengalaman nulis berita kemarin. Bu Ika, apakah sudah pernah menulis berita, Bu Ika? Pernah. Belum lama sebelum kemarin mengirimkan yang opini itu, kebetulan ada liputan dari Sentra Selam Jogja itu melakukan pengenalan untuk chamber hiperbarik di Rumah Sakit General Hospital Sedayu di Jogja. Nah, Okay. itu liputannya udah tayang sebelum yang opini kemarin tayang. Sudah saya Udah. kirimkan ke admin. Jadi ini ada tugasnya gitu ya setelah pelatihan itu. Alhamdulillah udah tadi saya ada sempat lihat malam tadi juga udah ada kontak sama admin ya. Saya ingin tahu materinya, kata materi narasumber sebelumnya, terus dikasih link Instagram. Oh ternyata update sekali di Instagram ya. Saya lihat ada ucapan selamat bagi ini Bapak Ibu yang telah berhasil publish menulis gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kemarin Bu Ika peliputannya langsung ke tempat atau bagaimana Bu Ika? Iya, kebetulan kami dapat undangan Mm-mm. untuk mengenalkan hyperbaric chamber di Rumah Sakit Jenderal Sedayu, Jogja. Nah, kan kita punya komunitas di Jogja, ada komunitas diver penyelam. Ya. Jadi membawa komunitas penyelam ini dalam pengenalan hyperbaric chamber. Terus ya saya mengenalkan di dalam liputan itu ada kegiatan yang dilakukan oleh komunitas penyelam bersama dengan Sentra Selam Jogja dan Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia Pengda Jogja untuk apa namanya sharing gitu tentang hyperbaric chamber itu apa, bentuknya seperti apa gitu. Mm-mm. Ada dokter dan ada direktur rumah sakit yang saat itu juga datang. Berarti dokter dan direktur yang sebagai narasumber di dalam berita ya berarti Bu Ika ya. Nggih. Oke. Ya, dan ada instruktur dari Sentra Selam Jogja yang apa namanya memberikan materi untuk kenapa sih penyelam perlu hyperbaric chamber dan kalau yang dari dokternya mengenalkan chamber itu nggak hanya untuk penyelam tapi bisa juga untuk penyakit kronis yang lain gitu. Oh gitu ya. Oke. Terus kemarin publish di media mana Bu Ika ya kalau boleh tahu? Fartadiy.com. Oh mantap gitu ya. Ada pengalaman nih.
Kemudian Pak Tommy, terima kasih ya Bu Ika. Pak Tommy sama Oke. admin APSK Official, apa sudah ada pengalaman untuk menulis berita nih, biar kita sharing-sharing dulu sebelum saya lanjut ke next slide gitu. Oke, kalau belum ada respect kita next dulu ya. Oke, nah kemudian kita masuk kepada prinsip jurnalistik online gitu ya. Jadi di sini ada prinsip jurnalistik online ada 6 ya. Ada 5 ya. Ada 5 gitu. Nah, yang pertama adalah brevity, yaitu jadi tulisan berita dalam jurnalistik online itu atau berita online itu tulisannya harus singkat, padat dan langsung pada inti informasi gitu ya. Jadi hal ini itu karena memang pembaca internet itu cenderung tidak terlalu suka gitu ya membaca teks yang terlalu panjang gitu ya. Apalagi sekarang dominan memang audiens di media sosial atau di media digital, media elektronik itu adalah kaum Gen Z ya gitu. Tidak bisa kita pungkiri ke sekarang dunia kita dipenuhi dengan Gen Z gitu ya, yang dimana memang mereka lebih suka mendengar, dominannya lebih suka mendengar daripada membaca gitu ya. Dari survei saya kepada mahasiswa gitu ya, mereka bilang lebih suka mendengar daripada membaca gitu katanya, karena memang mereka langsung nangkep ketika inti poinnya langsung disampaikan. Nah begitu juga dalam prinsip menulis berita online gitu ya, yang mana tulisan itu harus singkat, padat, dan langsung pada inti informasinya, jadi tidak bertele-tele begitu. Nah kemudian yang kedua adalah adaptability, yang mana kemampuan berita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai format media digital gitu ya. Nah dalam media online berita itu dapat disajikan dalam bentuk teks tadi, terus kemudian video, bahkan podcast atau infografis gitu ya. Karena sekarang namanya internet gitu ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Instagram formatnya begini, foto gitu ya, foto dan sedikit tulisan. TikTok formatnya adalah dalam bentuk video. YouTube pun juga video dan audio gitu ya. Nah itu yang harus bisa sebuah media itu harus gercep, harus tanggap dalam perubahan media, dimana kita harus bisa mengikuti perkembangan media itu sendiri gitu ya. Karena kalau teks aja itu di zaman sekarang itu tidak laku gitu ya, karena memang dominannya adalah gambar dan video gitu. Jadi memang sekarang media itu berlomba-lomba kalau bisa memiliki semua media sosial. Nah tapi ada juga sih yang memang untuk setia pada satu media gitu ya, misalnya aktifnya di Instagram aja gitu. Tetapi sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang juga TikTok, Instagram, Facebook, YouTube juga merajalela gitu ya di zaman sekarang ini gitu. Misalnya saja gitu ya, saya di bidang film misalnya nih, ada di Kalimantan ya, film Kalimantan, film Kuyang baru saja rilis ya di bulan-bulan kemarin gitu. Misalnya nih di berita online gitu, misalnya di portal beritanya aja gitu, misalnya siapa ya sutradaranya saya lupa gitu, misalnya Manat Punjabi gitu ya merilis film Kuyang gitu misalnya. Itu jadi dalam portal berita online maka dia akan merilis mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan bagaimana rilisnya, bagaimana ketika launching filmnya gitu, premiernya gitu ya. Nah beda dengan di Instagram. Di Instagram dia akan menyampaikan informasi, tetapi biasanya lebih kebanyakan share untuk poster filmnya aja gitu ya, atau kemudian ada beberapa informasi yang singkat di Instagram gitu, jadi dominan foto, kemudian ada teks di captionnya. Kemudian di YouTube masih sama gitu ya, masih berkaitan dengan launching film, tapi berbeda dengan penyajian informasinya lewat apa gitu ya, biasanya lewat podcast kayak gitu ya. Jadi kayak pemain utama, pemain pendukung itu diajak untuk promosi filmnya melalui podcast gitu ya. Jadi media itu harus bisa
bisa melek gitu ya terhadap perkembangan media sosial sekarang, di mana dominannya maka disitulah gitu ya, karena kita mencari audiens juga untuk melirik media kita begitu. Nah, jadi itu kita harus beradaptasi dengan hal itu gitu. Terus yang ketiga ada scannability. Jadi artinya tulisan itu harus mudah dipindai oleh pembaca gitu. Harus ada kata kuncinya lah ibaratnya gitu ya. Jadi biasanya pembaca internet itu kan jujur saya saja gitu ya, tidak bisa membaca keseluruhan isi berita secara detail, kecuali ada berita-berita tertentu yang ingin saya ketahui gitu ya. Nah, tetapi jika ada berita yang ya udah lewat aja gitu ya, mungkin saya bisa baca leadnya aja atau di paragraf pertama gitu ya. Jadi hanya melihat bagian-bagian pentingnya saja. Terus yang keempat, prinsip jurnalistik online itu ada interactivity, yaitu adanya interaksi antara media dengan pembaca. Jadi media online memungkinkan pembaca untuk memberikan komentar, kemudian memberikan reaksi, dan membagikan cerita kepada orang lain. Jadi sekarang mudah gitu ya, kita tinggal share link aja gitu. Kalau zaman dulu kan kita pinjem-pinjeman koran atau langganan koran dulu baru bisa baca berita gitu ya. Atau nonton televisi di rumah tetangga gitu, misalnya belum punya TV di rumah gitu. Nah, tapi sekarang kuncinya adalah punya HP dan punya kuota gitu ya, ada internet aja gitu, mudah kita untuk mendapatkan berita gitu. Terus yang kelima, terakhir ada community and conversation gitu. Jadi itu adalah kemampuan media online dalam membangun komunitas pembaca serta bisa menciptakan ruang diskusi publik mengenai suatu isu tertentu gitu. Itu prinsipnya kita secara umum dulu. Nah, lalu bagaimana sih proses jurnalistik online gitu ya? Jadi dalam prakteknya jurnalistik online itu memiliki tiga tahapan utama. Yang pertama, tahapannya adalah bagaimana cara mendapatkan berita gitu ya. Bagaimana sih cara mendapatkan berita? Jadi ini itu jujur saja adalah materi mata kuliah saya ya. Jadi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu di program studi ilmu komunikasi itu ada ada mata kuliah teknik mencari, menulis, dan menyunting berita. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis yang mana itu adalah tugasnya menulis berita gitu ya. Jadi tugas yang pertama adalah sesuai urutannya tadi, mencari beritanya, menulis beritanya, kemudian menyunting, mengedit beritanya gitu. Nah, jadi tahapan pertama adalah mencari beritanya gitu. Jadi untuk mendapatkan berita kita cari dulu apa sih, ada kegiatan apa sih atau ada isu apa sih yang perlu masyarakat tahu gitu ya, sehingga kita tergugah untuk menulisnya gitu ya. Jadi pada tahap pertama ini jurnalis itu harus melakukan perencanaan peliputan secara matang. Jadi kita seorang jurnalis itu harus menentukan topiknya dulu, kemudian mencari narasumber yang relevan, kemudian melakukan observasinya di lapangan gitu ya. Kemudian setelah observasi di lapangan, kita lakukan wawancara kepada narasumber yang udah kita target ini. Siapa narasumber dalam beritaku nanti gitu. Jadi tidak ketika sudah sampai di lapangan baru kita pikirkan itu. Enggak. Jadi sebelum kita berangkat ke lapangan, kita udah punya bekal list pertanyaan itu, kemudian udah ada target narasumber yang ingin kita wawancarai gitu. Nah, setelah mencari itu, kemudian kita tulis nih ya. Kita tulis beritanya gitu ya. Kita tulis beritanya. Jadi penulisan berita itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi setelah itu karena memang berita gitu ya, jadi tidak lepas dari yang namanya fakta gitu ya. Jadi kita itu harus tetap berpegang pada fakta. Jadi struktur penulisan berita itu juga harus sistematis gitu ya, agar pembaca dapat memahami informasi dengan cepat gitu. Nah, kemudian setelah menulis beritanya, tidak sampai di situ gitu ya, kita perlu mengeditnya. Jadi di dalam media itu, di dalam dalam sebuah media itu ada yang namanya wartawan dan redaktur dan editor gitu ya.
Jadi setelah wartawan menulis naskah beritanya, itu ada tim redaksi yang menulisnya lagi, mengolahnya lagi, dan ada editornya gitu ya. Editor ini adalah kalau di media cetak ya, biasanya dia adalah tim finishing yang melakukan untuk mengedit bagaimana layoutnya. Misalnya kayak posisi fotonya sebelah mana, terus paragrafnya dibuat seperti apa begitu ya. Karena memang kalau di media cetak ada satu halaman penuh tuh beda banyak banget ya, ada bahkan 7 berita gitu ya satu halaman. Nah, kalau media online biasanya itu langsung dua aja, jadi dari wartawan dan editor. Jadi editor ini yang menyunting penulisan beritanya gitu ya. Penulisan beritanya takutnya ada typo atau tidak sesuai dengan EYD dan KBBI, karena memang penulisan berita itu sebenarnya itu harus sesuai dengan EYD dan KBBI gitu. Nah, terus misalnya sudah selesai diedit itu, terus bagaimana sih kita menyajikan beritanya gitu ya. Jadi karena ini media online gitu ya, karena sekarang itu kita udah di media online, jadi dalam media online itu penyajian berita itu sangat penting gitu ya, karena berkaitan dengan tampilan visual. Jadi penyajian ini itu meliputi tata letak halamannya, kemudian entah kita menggunakan foto kah atau menggunakan ilustrasi kah gitu ya. Tapi biasanya kalau media online itu, kalau pengalaman saya, karena mitra kampus adalah di media antara gitu ya. Jadi itu tergantung kebijakan dari media masing-masing. Bagaimana format penulisan dan bagaimana ketentuan atau kebijakan berapa jumlah foto yang ditampilkan dalam berita itu gitu ya. Kalau di Antara News itu maksimal 2 foto gitu. Jadi ada foto utama dan ada foto di halaman bodinya gitu ya. Jadi ada 2 foto gitu. Nah, kemudian itu editor yang menentukan foto yang mana yang layak ditampilkan gitu ya. Terus pemilihan judulnya juga harus yang menarik, serta kita pikirkan juga bagaimana kenyamanan membaca di layar digital gitu. Begitu. Dan ini tidak usah ya, kita lewatin saja. Nah, ini penulisan naskah media online. Jadi struktur berita itu ya, dalam penulisan berita online itu kita tetap menggunakan struktur dasar penulisan berita yang juga digunakan dalam media cetak gitu ya. Jadi struktur tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada judul beritanya, terus ada lead berita, teras berita, ada deadline-nya, ada tubuh berita, dan kode berita gitu ya. Jadi struktur ini itu bertujuan untuk membantu pembaca memahami informasi secara sistematis gitu ya. Biasanya berita ini juga menggunakan pola piramida terbalik gitu, yaitu informasi yang paling ditempatkan di bagian awal berita gitu. Nah, ini piramida terbalik. Jadi, penulisan berita itu berbeda dengan penulisan artikel, beda juga dengan penulisan opini. Kalau berita ini karena memang seorang wartawan yang mencarinya, maka tanggung jawab penulisan itu ada di tim redaksi. Kalau di opini itu adalah penulisan atau pendapat pemikiran kita pribadi gitu ya. Jadi yang tanggung jawab atas penulisan opini itu adalah kita sendiri penulisnya gitu. Nah, tapi kalau berita tanggung jawab penulisnya ada di tim redaksinya gitu. Ada tim redaktur namanya juga. Redaktur yang mengetuainya gitu ya. Jadi tim itu yang menanggung jawabinya gitu, mempertanggungjawabkannya. Nah, piramida terbalik dalam media penulisan berita di media itu ada namanya piramida terbalik. Yang mana di sini biasanya pertama sih sebenarnya ada head gitu ya, judul beritanya, kemudian ada lead, teras berita. Jadi teras berita ini biasanya ada di ada di paragraf pertama gitu ya, yang mana itu biasanya berisikan informasi yang paling penting. Informasi paling penting ada di halaman ada di paragraf pertama. Ibaratnya itu ada intisari dari tulisannya gitu ya. Jadi mungkin cukup membaca satu paragraf itu gitu untuk mengetahui apa sih kegiatannya atau ada isu apa sih yang dibahas dalam berita ini. Itu cukup baca di lead pertama aja sebenarnya, ada di paragraf pertama. Jadi
ada di paragraf pertama. Lead itu biasanya ada di 1 atau 2 paragraf dan pendek saja gitu ya. Terus berkaitan dengan 5W1H. Jadi tidak lepas dari yang namanya 5W1H ya. Untuk ini juga menjadi bekal dalam kita untuk memberikan atau pertanyaan kita kepada narasumber itu berkaitan dengan 5W1H. Ketika 5W1H ini udah ada gitu ya, maksudnya sudah terlibat dalam semua pertanyaan kita, udah cukup bekal kita untuk menulis berita gitu. Nah, kemudian setelah teras berita itu ada tubuh berita, ada bodinya gitu ya. Jadi ini ada di lead ini adalah informasi yang paling penting, kemudian di tubuh berita ini informasi penting gitu. Jadi terkait detail beritanya, terus latar beritanya, bahkan biasanya ini adalah seperti kutipan-kutipan para narasumber itu ada di tubuh berita gitu ya, ada di tubuh beritanya gitu. Nah, kemudian ada ekor berita gitu. Kita punya ekor berita di sini biasanya informasi tambahan aja, terus seperti menegaskan kembali, atau kalau biasanya saya nulisnya adalah harapan dari narasumber aja gitu, informasi tambahan aja, karena yang pentingnya sudah ada di tubuh berita dan di teras berita gitu. Nah, lead berita itu tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi lead berita itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah berita gitu ya. Jadi biasanya lead berita itu ada di paragraf pertama tadi seperti yang saya jelaskan, dan berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan inti peristiwanya gitu ya. Jadi dalam penulisannya lead itu memiliki beberapa ketentuan, antara lain itu pertama ya, lead ditempatkan pada alinea pertama atau paragraf pertama berita gitu ya. Kemudian jumlah kata itu sebaiknya tidak lebih dari sekitar 40 kata. Kemudian dalam lead itu dia kalimatnya harus efisien dan fokus pada satu gagasan utama. Dan itu lead itu kalau saya biasanya tidak harus memuat seluruh unsur 5W1H gitu ya. Biasanya saya cukup apa yang terjadi, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat gitu ya. Kemudian sisanya kenapa, mengapa, dan bagaimana kegiatan itu terjadi, itu biasanya ada di body beritanya gitu ya, ada di tubuh beritanya. Tetapi jika informasi mengenai korban, ada khusus nih, jika ada korban tewas, itu diupayakan dia diprioritaskan di lead gitu ya. Jadi ketika orang sedang mencarinya, jika ada informasi penting gitu ya, atau orang hilang, biasanya ada di lead gitu ya, jadi diprioritaskan gitu. Kemudian fungsi lead itu juga ada beberapa ya. Yang pertama ada fungsi introduktif, yang mana itu memperkenalkan peristiwa kepada pembaca. Kemudian ada fungsi korelatif, yaitu untuk menghubungkan pembaca dengan isi berita secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah fungsinya yaitu kredibel, yang mana itu meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap berita gitu. Dan yang keempat atraktif, yaitu bisa menarik perhatian gitu ya ke pembaca agar tertarik membaca hingga selesai. Kemudian ini jenis-jenis beritanya, ada who lead, what lead, when lead, where lead gitu ya, dan sebagainya gitu. Oke, nah ini yang biasanya ada di berita online gitu ya. Nah ini headline-nya, ini judul, kemudian ini deadline-nya ya. Beda-beda ya, tergantung bagaimana format medianya gitu ya. Biasanya di sini ada judulnya, terus di sini ini kode berita, byline ini ditulis oleh siapa gitu ya. Tapi kalau di media cetak atau ada beberapa di media online, misalnya kayak di Antara gitu, itu biasanya di paling akhir paragraf, dan itu setelah setelah kalimat terakhir itu biasanya inisial nama saja biasanya gitu. Kemudian ada flash line-nya. Jadi di sini nama medianya, kemudian di sini nama tempat di mana berita itu terbit. Nah, ini adalah lead-nya gitu ya. Di paragraf pertama itu lead-nya. Oh iya, biasanya kalau format karena saya pengalamannya menulis untuk ini ya, publish di Antara. Jadi setelah lead, kalau di Antara itu dia paragraf kedua langsung kutipan gitu ya. Langsung kutipan narasumber begitu.
Nah, di Republika pun juga seperti itu. Jadi ada beberapa media online yang menerapkan untuk di paragraf kedua itu adalah langsung kutipan gitu ya, langsung kutipan narasumber itu. Oke, nah kemudian ini penyajian berita online-nya. Penyajian berita online itu dalam media online ya. Jadi karena kita harus menyajikan berita itu harus menyesuaikan dengan kebiasaan membaca di layar digital gitu ya. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, paragraf sebaiknya dibuat pendek gitu ya. Karena kalau kita sendiri saja kalau panjang gitu ya agak gimana gitu kita bacanya. Jadi idealnya satu paragraf itu tidak lebih dari 5 baris gitu. Kayak yang tadi itu kan nih 4 baris aja gitu ya, tidak lebih dari 5 baris. Kemudian setiap paragraf itu harus memiliki jarak yang cukup atau ada white space-nya gitu ya, agar tulisan tidak terlihat terlalu padat gitu. Kemudian dalam berita online itu biasanya tidak menggunakan indent di awal paragraf itu, misalnya seperti paragraf yang terlalu menjorok ke dalam seperti di media cetak atau ada lekukan-lekukannya. Nah, kalau di media online dia tidak, dia langsung lurus saja gitu ya, gitu, langsung lurus, langsung justify aja atau rata kiri saja gitu. Terus ada highlightnya gitu ya. Jadi selain apa ya, selain 4 ini tadi, jadi ada beberapa bagian penting itu bisa kita beri highlight untuk memudahkan membaca menemukan informasi utama gitu ya. Jadi semua ini itu bertujuan agar berita itu lebih nyaman dibaca melalui smartphone atau komputer kita gitu gitu. Nah, selanjutnya ada panduan SEO gitu ya dalam berita gitu ya. Jadi dalam jurnalistik online itu terdapat konsep yang disebut dengan search engine optimization gitu ya. Jadi SEO ini adalah teknik untuk mengoptimalkan artikel itu agar lebih lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari, misalnya kayak Google gitu. Untuk searching kita ada kata kuncinya gitu ya, seperti artikel aja gitu ya, ada kata kuncinya gitu. Jadi untuk mempermudah kita dalam mencarinya gitu, nah kita ada panduan SEO-nya gitu. Jadi yang pertama, judul berita itu sebaiknya tidak lebih dari 60 karakter. Kemudian juga harus mengandung kata kunci yang relevan dengan isi berita, dan upayakan bahwa paragraf pertama itu sebaiknya tidak lebih dari 160 karakter ya. Kemudian kalimat pertamanya dalam paragraf pertama sebaiknya sudah mengandung kata kunci gitu ya. Jadi kita tentukan kata kuncinya yang berkaitan dengan tulisan kita gitu, tema beritanya. Kemudian panjang artikel itu sebaiknya minimal sekitar 300 kata. Kalau ukuran A4 semaksimalnya saya adalah di satu halaman setengah, tidak sampai 2 halaman gitu, tidak sampai 2 halaman. Jadi 1,5 halaman itu udah paling banyak gitu ya, gitu. Kemudian dalam satu artikel itu sebaiknya terdapat beberapa pengulangan kata kuncinya secara alami saja. Kemudian kalau bisa gitu ya, pemberitaan online ini itu memuat tautan ke situs eksternal yang relevan gitu ya, serta tautan internal ke berita lain dalam situs yang sama. Jadi mungkin pernah ya ketika saat membaca berita ada satu kata yang menjadi ada ini ya, seperti hyperlinknya gitu ya, yang kemudian kita klik itu, kalau nggak sengaja ke klik itu akan terganti ke berita lain gitu. Nah itu adalah memang panduan dari CEO-nya gitu. Jadi ada link yang berkaitan, link berita yang berkaitan agar menambah pembaca dalam berita itu, ada views-nya gitu ya, gitu. Nah, itu tadi terkait berita online gitu ya, dalam penulisan berita online. Mungkin kita uh, ada yang bisa kita diskusikan atau kita sharing-sharing saja gitu, Kak Naufal. Oke, sebelum saya tutup, saya kesimpulannya di akhir berarti ya. Ya, oke, siap. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan gitu. Baik, silahkan Bapak Ibu langsung bisa dikonsultasikan atau eh, bisa bertanya bergiliran.
seperti biasa. Ini biasanya sekitar 17 sampai 20-an, tapi karena emang transisi mudik jadi eh, Iya, eh, eh, masih tidak jeglek terlalu. lah gitu. Oke, silahkan. Eh, Pak Beni. Jika tidak ada yang ditanyakan juga nggak apa-apa ya, kita sharing-sharing aja gitu. Ya. Pak Fauzan atau Bu Ika, Pak Tommy, silakan. Atau Pak Naufal nih. Iya nih lagi OTW pulang ya Bu Ika, hati-hati di jalan Bu Ika. Izin tidak tampil gambar boleh ya, Bang ya? Iya siap Pak Silakan, Beni, Bapak. silakan Pak Ya, Beni. terima kasih Bapak itu Pak Nail Faidin. Nah, Ya, eh, Ibu Ibu Nafa, saya mau nanya ya, kadang-kadang kan dalam liputan itu kan ada liputan peristiwa, ya, atau kejadian, betul, ada juga liputan yang merupakan kegiatan gitu ya, contoh misalnya acara wisuda gitu kan, ya. Itu artinya sesuatu yang mungkin yang kita harus mencari angle berita itu supaya menarik. Nah, kadang-kadang kita ngambil dari sumber ya. Kalau seremoni kan biasa saja ya. Nah, kadang-kadang kita kan bagaimana memilih narasumber yang menarik. Misalnya ada 5 narasumber, ada rektor, ada dari kementerian, gitu. Ada yang dari pemerintah daerah. Nah, ini kan semua kan penting-penting semua nih. Sementara kita punya punya apa namanya eh, space. Tadi ada 300 itu ya tadi 300 kata. Nah, bagaimana memprioritaskan kalau kita buat lead dan masuk dalam tubuhnya berita itu untuk supaya berita itu bisa menarik. Kalau kita hanya melaporkan bahwa sudah ini, misalnya universitas ini melakukan sudah dengan jumlah sekian wisudawan, dan di mana dengan melakukan tiga kan itu biasa aja ya. Nah, bagaimana strateginya supaya menyampaikan berita itu sehingga para penonton apa para pembaca itu tertarik, oh ada message yang disampaikan dalam berita itu. Terima kasih. oke siap. Ya, silakan, Oke Bu. siap, terima kasih Pak Beni. Oke, misal kita ambil contoh wisuda tadi ya gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri, karena memang tugas dari sebelumnya saya cerita dulu ya, kalau dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya saya itu ditargetkan dalam satu hari itu menulis 3 berita sekaligus gitu ya. Nah, bagaimana kalau wisuda gitu? Kalau wisuda itu kan ada beberapa momen-momen tertentu gitu ya. Yang pertama ada seremonialnya. Kemudian ada misalnya atau dihadiri oleh gubernur atau dari kementerian misalnya gitu ya. Kemudian ada sambutan dari mahasiswa terbaik. Jadi itu kita bisa dapat 3 berita. Pertama, seremonial wisudanya kita jadikan satu berita. Kemudian gubernur hadir di wisuda UMPR misalnya itu dijadikan berita kedua, dan yang ketiga adalah mahasiswa lulusan terbaik UMPR misalnya apa ya? Misalnya mahasiswa terbaik lulusan UMP lulusan terbaik UMPR misalnya menyampaikan kesan pesannya apa ya? Misalnya rasa syukur yang terhingga kepada UMPR gitu ya. Itu menjadi 3 berita tersendiri gitu. Jadi kita tidak langsung plek jadi satu kesatuan berita gitu, karena ada momen-momen yang tersendiri gitu ya, karena ada momen-momen yang khusus spesial gitu, jadi itu kita jadikan berita yang terpisah gitu ya. Kemudian bagaimana jika untuk menulis yang menarik gitu ya, jadi sebutkan saja, karena memang berita ini bisa kita jadikan hiperbola juga di judul gitu ya, untuk menyampaikan agar berita itu menarik secara judul gitu ya. Jadi biasanya kalau saya gitu ya, jadi saya di judul itu menyampaikan jumlah mahasiswa. Misal 700 wisudawan UMPR dikukuhkan oleh gubernur Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, itu
menurut saya menarik gitu ya, karena banyaknya lulusan UMPR yang diwisuda gitu ya, kemudian langsung dikukuhkan oleh gubernur gitu, atau oleh kementerian, dari kementerian lah misalnya gitu. Jadi tidak langsung satu berita gitu Pak Beni. Kita jadikan momen-momen itu, kita cut momen itu menjadi beberapa berita, kita pecah gitu ya. Itu yang akhirnya karena kita juga mengejar branding ya. UMPR itu mengejar branding juga untuk bagaimana UMPR itu dikenal gitu ya. Apalagi untuk Pulau Kalimantan gitu ya, harus dikenal gitu biar kita bersaing secara sehat dalam dunia pendidikan gitu ya. Jadi kita harus mengunggulkan branding juga gitu. Jadi tidak hanya satu berita, jadi ada berita berkaitan yang apa ya, dalam satu peristiwa itu ada berita-berita yang berkaitan begitu. Jadi kita ambil momen-momennya gitu. Jadi misalnya di seremonial, narasumbernya siapa gitu ya. Kalau saya biasanya narasumbernya adalah siapa yang sambutan utama di wisuda itu. Jadi biasanya memang berita seremonial ya seperti itu saja ya, membosankan berita seremonial gitu. Dan biasanya seremonial pun, berita seremonial itu lebih utama, lebih apa ya, harus paling utama gitu dipublis gitu ya, karena itu adalah berita yang harus segera publish memang gitu ya, harus real time, harus cepat untuk kita publish gitu ya. Karena kalau lewat waktunya itu udah ibaratnya udah basi lah kalau makanan gitu ya, udah berhari-hari udah nggak laku gitu. Nah jadi berita seremonial itu harus diutamakan biasanya, setelah acara itu harus langsung publish. Kemudian kalau di apa namanya, kalau narasumbernya itu saya mengambil dari sambutan ketika acara berlangsung gitu ya, sambutan rektor dan sambutan gubernur gitu. Nah kemudian itu untuk berita seremonial saja gitu ya. Kemudian untuk misalnya pemberitaan wisuda UMPR itu dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah misalnya gitu ya. Jadi sambutan itu kan panjang gitu ya, sambutan gubernur itu panjang. Jadi ketika mengukuhkan, kita cut juga sambutan-sambutan itu. Jadi sambutan seremonial itu biasanya pengantar atau rasa syukur atau gubernur mengapresiasi UMPR karena telah melahirkan melahirkan generasi muda yang cerdas dan unggul gitu ya, karena bisa menghasilkan generasi pendidik gitu ya misalnya gitu. Nah beda kalau pasti sambutan terakhirnya itu akan ada pesan dan kesan gubernur untuk mahasiswa gitu ya. Nah itu yang kita jadikan kutipannya, kita jadikan kutipan narasumbernya di ketika pemberitaan khusus mengenai gubernur mengukuhkan mahasiswa UMPR gitu. Beda lagi ketika berita khusus yang mengenai mahasiswa terbaik UMPR menyampaikan rasa syukurnya dengan haru misalnya gitu ya. Jadi ketika pesan kesannya itulah yang kita jadikan kutipan ya. Ketika kita tidak bisa wawancara langsung gitu ya. Jadi kita PR-nya adalah mendengarkan sambutan itu secara langsung. Itu yang menjadi poin penting utama dari wartawan gitu ya. Teknik mencari beritanya itu adalah terjun langsung ke lapangan gitu ya, dibandingkan dengan kita tahu informasi itu dari media lain. Jadi memang lebih enak itu ketika wartawan langsung terjun langsung gitu ya, untuk meliput langsung ke acaranya gitu ya, karena suasananya kita tahu, kondisinya kita tahu, terus kita langsung paham alur kegiatannya gitu ya, jadi bisa kita tuliskan langsung di dalam berita itu gitu. Begitu Pak Beni, semoga bisa dipahami gitu. Ya, Terima silakan. kasih. Baik, sama-sama Pak. Oke, lanjut. Silakan Pak Fauzan nih, dari Pak Beni dari Jawa Barat, Pak Fauzan nih dari Panajim Pasir, IKN nih, Ansor ya. Kaltim Bawaslu. Silakan Pak Fauzan. Orang-orang hebat semua nih pesertanya, jadi gugup saya.
Saya nyimak aja, Pak. Saya masih Ya, di kebun ini. baik, 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 Pak. Pak Tommy, ada pertanyaan, Pak Tommy? Menyimak dulu, Bapak. Oke, oke. Pak Beni, udah cukup atau ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak, cukup, cukup. Cukup. Oke, ini apa? Udah semua kayak gitu. Bu Nafa, ini kita apa dicukupkan apa ada yang mau apa, Bu Nafa sampaikan sekaligus closing mungkin ya? Iya, boleh ya, Silakan. kita penutup ya. Kita Iya, udah mau jam 5 juga gitu ya. betul, Efisiensi betul. waktu Silakan. gitu juga ya kita ya. Oke, baik. Jadi sebagai penutup ya, semoga materi ini tuh bisa walaupun singkat dan padat banget gitu ya, semoga ilmunya bisa diambil gitu. Walaupun pengalaman saya cetek sekali ini dibandingkan peserta-peserta yang hebat sekali ini gitu. Walaupun sambil berkegiatan lain, semoga bisa sampai gitu ya, bisa masuk ilmunya gitu ya. Jadi dalam materi pada hari ini itu bisa kita simpulkan ya bahwa jurnalistik online itu merupakan perkembangan dari praktek jurnalistik yang memanfaatkan teknologi internet itu sebagai media distribusi internet sebagai media distribusi informasi gitu ya. Jadi kita nantinya misalnya saya gitu ya sebagai jurnalis online itu tidak hanya dituntut untuk mampu menulis saja gitu ya. Tidak tidak hanya dituntut untuk mampu menulis berita yang akurat dan faktual ya, tetapi juga harus memahami bagaimana cara menyajikan berita itu agar menarik, kemudian cepat dan mudah diakses oleh pembaca di dunia digital gitu ya. Karena dalam cyber journalism itu seorang jurnalis itu perlu menguasai beberapa kemampuan sekaligus gitu ya. Jadi mulai dari keterampilan peliputan, penulisan berita, terus pemahaman multimedia hingga strategi distribusi informasi di internet gitu ya. Jadi dengan memahami konsep-konsep materi pada hari ini, saya harapkan para peserta yang luar biasa pada sore hari ini itu bisa memahami bagaimana praktek jurnalistik berkembang di era digital gitu. Mungkin sekian itu saja materi saya dari sore hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebanyak-banyaknya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sempurna apa yang disampaikan dan juga pertemuan kita kayak gitu Bapak Ibu. Beberapa opsi bisa Bapak Ibu lakukan kayak gitu. Apa nanti paper-paper beritanya kita bisa ajukan ke beberapa narasumber ya. Ada Langkah Pos, juga ada Antara News dan seterusnya kayak gitu, dan dua narsum sebelumnya juga kayak gitu. Bapak Ibu silahkan saja, kita akan fasilitasi untuk menjembatani komunikasi ini kayak gitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada Bu Nafa dan juga Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Pak Fauzan, Bapak Ibu Wah, sekalian.